Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin sekalian, jamaah Masjid Baitur Ummah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan. Kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, melaksanakan ibadah, dan mudah-mudahan menjadi pemberat amal soleh bagi pemberat timbangan amal soleh bagi amal kita, yang akan kita melihatnya nanti di akhirat nanti, segala balasan atas kebaikan yang kita lakukan. Sebagaimana dibacakan oleh imam kita tadi dalam sholatnya, dibaca di surat apa Pak? Imam tadi baca surat apa? Az-Zalzalah dan Al-Qari'ah. Masya Allah ya, antum fokus berarti sholatnya ya. Di antara tanda orang fokus sholat itu tahu imam baca surat apa ya. Jadi kalau antum sholat maghrib, sholat isya, setelahnya antum masih bisa paham, oh imam tadi baca surat apa, insya Allah antum fokus itu dalam sholatnya ya. Tapi kalau tadi imam baca surat apa ya, padahal cuma kulhu sama An-Nas sama ini, lupa antum, tanda antum tidak fokus dalam sholat ya. Banyak dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka kita dapatkan di antara mereka meriwayatkan Nabi itu membaca di rakaat pertama surat ini, di rakaat kedua surat ini. Dalam sholat ini Nabi membaca di rakaat pertama, di rakaat kedua surat ini. Karena mereka menyimak. Kalau mungkin antum belum bisa bahasa Arab, suratnya ternyata panjang, wajar lah. Surat apa tadi nggak tahu, suratnya panjang. Ya. Tapi kalau surat-surat di juz amma antum lupa, maka tandanya kurang fokus dalam sholatnya. Dan sholat seseorang itu diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan fokusnya. Ada orang yang sholatnya mendapatkan pahala penuh, ada yang mendapatkan pahala setengah, ada yang mendapatkan pahala hanya 30%, hanya 10% saja. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan mana fokusnya, sesuai dengan bagaimana khusyunya orang tersebut dalam melaksanakan ibadah sholat. Ya, maka diantaranya adalah dengan menyimak. Karena kalau orang yang fokus, yang khusyuk dalam sholat, dia akan menyimak. Dan itulah kewajiban makmum, menyimak apa? Menyimak bacaan imam dalam sholat ya. Imam tadi membaca surat Al-Zalzalah ya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman di akhir surat Al-Zalzalah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal dengan kebaikan sekecil apapun, maka dia akan melihat apa hasil amal kebaikan dia, baik di dunia maupun di akhirat. Dan di akhirat pasti jelas. Dan barang siapa sebaliknya beramal kejelekan sekecil apapun, maka dia juga akan melihat hasil dari amal dia tersebut. Subhanallah, sekecil amal maka kita akan melihatnya di dunia ini. Maka beramallah sebelum datang waktunya di hari kiamat, di mana Allah mengatakan, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ya, kata Allah Subhanahu wa taala, lau anna lahum ma fil ardi jami'an, seandainya mereka memiliki semua yang ada di bumi ini, semua yang ada di bumi mereka miliki di hari kiamat ya. Semua mereka punya semua bumi ini dan isinya, dan tidak akan mungkin bisa seperti itu. Tidak ada raja di dunia ini yang bisa menguasai semua bumi, tidak ada. Tapi seandainya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa mislahu, dan yang semisalnya dikali dua, liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah, untuk ditukar, untuk ditebus dengan apa Pak? Min adzabi yaumil qiyamah, dengan azab di hari kiamat. Mereka rela menebusnya. Punya bumi sepenuh bumi, tambah lagi mereka rela menebus dengan itu. Yang penting mereka apa? Mereka selamat. Apa kata Allah? Ma tuqbila minhum, tidak akan diterima dari mereka. Kita sekarang ini beramal kecil, nanti bisa melihat balasannya. Sebelum datang hari kiamat, mau amalnya sebesar apapun, mau kita memberikan sebesar apapun, yang kita bisa berikan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Di dunia ini. Ya, maka kita bersyukur pada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita untuk bisa beramal soleh apapun bentuknya, baik yang kecil maupun yang besar. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk apa yang kita lakukan berupa sholat berjamaah, dan kemudian kita belajar menuntut ilmu, mencoba mempelajari ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga satu nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Tidak semua orang mendapatkannya. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kesempatan kali ini
kami diberikan tema untuk membahas sebuah tema yang cukup menarik, keluarga toksik. Ya, keluarga apa? Keluarga toksik. Toksik itu apa? Toksik itu beracun. Ya, toksik itu beracun. Artinya apa? Keluarga yang beracun. Maksudnya apa? Keluarga yang membawa keburukan. Ya, racun itu tentunya apa? Kalau terkena manusia, dimakan manusia atau masuk ke dalam tubuh manusia, maka dia akan membawa apa? Membawa keburukan bagi manusia tersebut. Maka demikianlah keluarga yang bisa membawa keburukan, baik di internal mereka, di dalamnya ataupun di luarnya. Dan tentunya mungkin apa yang kami sampaikan hanyalah menyusun dari apa yang sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz di masjid ini sebelumnya, ya, yang sudah sering disampaikan oleh mereka sebelumnya. Kami hanya sekedar menyusun kembali dan menyampaikan kembali kepada antum sekalian. Tidak ada yang baru, mungkin mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan keluarga toksik? Bagaimana keluarga toksik itu? Allah taala alam, keluarga toksik adalah keluarga yang keluarga tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang ditujukan. Tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Menyelamatkan diri dan keluarganya dari api neraka. Itu tujuan berkeluarga. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di surat At-Tahrim Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari api neraka. Maka inilah tujuan sebuah keluarga seharusnya, yang sehat, yang benar, menjaga jangan sampai keluarga tersebut terjerumus ke dalam apa? Ke dalam api neraka. Keluarga toksik sebaliknya, dia justru melakukan hal-hal yang bisa menjerumuskan keluarganya ke dalam api neraka. Dan tentunya kadar toksiknya sebagaimana kadar racun berbeda-beda. Ada racun, ada hewan beracun yang racunnya bisa mematikan orang, dalam sedikit bisa mematikan banyak orang, bisa mematikan dengan sangat cepat. Ada yang sedikit, ada yang tidak sampai mematikan. Demikian pula kadar meracuni ini berbeda-beda dalam setiap sesuatu yang ada pada keluarga tersebut. Ya. Jadi inilah keluarga toksik, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai keluarga kita menjadi keluarga yang seperti itu. Keluarga yang justru mengantarkan setiap orang di keluarga tersebut menuju neraka. Bukan menyelamatkan, bukan melindungi, tapi justru menuju api neraka. Kata Allah, waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan hijarah dan bebatuan. Subhanallah, bahan bakar neraka. Waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di neraka itu ada malaikatun ghiladun syidad, malaikat yang keras, yang bengis, tidak kenal kasih sayang. Malaikat penjaga neraka tidak kenal kasih sayang, bengis. Naudzubillah. Ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat dengan perintah Allah dan mereka melakukan semua yang Allah perintahkan. Dan ini sifat malaikat secara umum. Ya, malaikat itu tidak diberikan pilihan untuk bermaksiat. Mereka hanya bisa taat dan taat, patuh dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum, baik malaikat penjaga neraka maupun malaikat yang lainnya. Ya. Adapun manusia diberikan peluang, diberikan pilihan untuk taat atau maksiat. Ya. Sebagaimana demikian pula bangsa jin. Ya. Karenanya mereka dihisab di hari kiamat. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan senantiasa memberikan taufik pada kita di dunia dan menjadikan hisab kita di akhirat hisab yang ringan, hisab yang mudah. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah keluarga toksik, ya, keluarga yang jauh dari kebaikan, keluarga yang bisa membawa seseorang kepada api neraka. Dan tentunya kita berharap, ya, keluarga kita sebaliknya membawa masing-masingnya ke surga, ya, menggeret masing-masing anggota keluarga kita kemana? Ke jannah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Tur, Allah mengatakan tentang keluarga orang-orang beriman, keluarga yang sehat, keluarga yang
yang berkumpul padanya kebaikan-kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin." Dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan anak-anak keturunan mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Masya Allah. Dianya beriman dan keturunannya, keluarganya juga mengikuti mereka dalam keimanan. Apa kebaikan yang diberikan pada keluarga yang seperti ini? Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami satukan mereka dengan anak keturunan mereka. Subhanallah. Orang-orang yang beriman diikuti dengan anak-anak yang beriman, kami akan satukan mereka dengan keturunan mereka di jannah. Ya. Bagaimana disatukan kalau bapaknya berada di surga yang tinggi, anaknya di surga yang rendah? Jangan-jangan nanti bapaknya diturunkan surganya. Rugi dong bapaknya. Ya, disatukan itu kan bisa ngikut ke bawah atau apa? Yang bawah ngikut ke atas, ya. Kata Allah, "Wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Kami tidak akan merugikan sedikit pun mereka. Tidak akan merugikan. Tidak akan ada ceritanya yang bawah, yang atas ngikut ke surga, yang bawah enggak. Sehingga pilihannya tinggal satu, yaitu apa? Yang bawah ngikut surga ke surga yang atas. Subhanallah. Ya, saling mengajak kepada kebaikan di surga nanti, mengajak kepada kebaikan di akhirat, di jannah. Dan begitulah mereka di dunia. Saling mengajak kepada apa? Mengajak kepada kebaikan ketika mereka di dunia. Wa ma alatnahu min amalihim min syai', kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia lakukan, apa yang dia amalkan. Subhanallah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, toksiknya keluarga atau keburukan keluarga bisa dari faktor orang-orang yang ada di keluarga tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan itu dalam Al-Qur'an. Bisa dari faktor sang ayah atau suaminya. Dan kalau ini terjadi, ini juga berperan besar dan bahkan sangat besar. Bisa juga dari faktor sang istri atau ibunya. Yang kalau ini terjadi juga akan membawa keburukan yang besar pada keluarga. Atau sebaliknya, bisa dari apa? Bisa dari faktor anak-anak. Kejelekan itu bersumber dari apa? Dari anak-anak. Dan ini juga bisa jadi berpotensi untuk membawa keburukan yang besar kepada keluarganya. Betapa banyak kita mendapatkan anak-anak menjadi fitnah, menjadi ujian bagi orang tuanya. Dengan segala ulahnya, dengan segala tingkahnya yang buruk, ya, menjadi ujian bagi orang tuanya. Atau demikian pula campuran. Mungkin suami dan istrinya yang buruk, mungkin ayah dan anaknya yang buruk, atau mungkin semuanya buruk, waliyadzubillah. Ya. Allah Subhanahu wa taala diantaranya menjelaskan beberapa model-model seperti ini. Model suami, model seorang ayah yang buruk. Di antaranya Allah jelaskan tentang keluarganya Fir'aun. Ya. Keluarganya siapa? Fir'aun. Kita tahu sendiri bagaimana Fir'aun. Namun tahukah kita bahwa Fir'aun itu punya istri wanita yang solehah? Subhanallah. Fir'aun istrinya wanita solehah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Tahrim, "Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin." Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan orang-orang beriman. Siapa, Pak? Imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Masya Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, istrinya Fir'aun adalah permisalan wanita beriman, seorang wanita mukminah. Masya Allah. Padahal suaminya siapa? Suaminya Fir'aun. Dan Fir'aun, kita tahu siapa Fir'aun. Bagaimana Fir'aun? Kita tahu bagaimana dia betul. Ya. Suami istrinya orang beriman. Namun demikian, boleh jadi mungkin demikian dalam sebuah keluarga. Toksiknya ada di mana? Racunnya ada di mana? Di ayahnya, di suaminya. Sementara yang lainnya orang-orang yang baik. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang istrinya Fir'aun ini? Siapa namanya, Pak? Bu Fir'aun, ya, Bu.
Bu ya, Bu Fir'aun. Ada yang mengatakan namanya adalah Asiyah, ya Asiyah. Idz qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Ketika dia mengatakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu baitan fil jannah, sebuah rumah di surga. Masya Allah. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah, meminta kepada Allah kebaikan kehidupan akhirat, surga di akhirat. Dan ini sebuah hal yang benar, sebuah hal yang lurus. Sebagian orang mengatakan bahwa kita kalau ibadah masih pengen surga atau masih takut sama neraka, maka ibadah kita belum benar, katanya begitu. Justru perkataan ini yang tidak benar. Lihat bagaimana Allah memberikan permisalan orang-orang beriman, dan apa yang diminta oleh istrinya Fir'aun, surga, ya, di surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa yang kita kenal dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta baik di dunia, minta baik di akhirat, dan minta di apa? Dan minta diselamatkan dari api neraka. Ya. Ini bertentangan dengan pendapat sebagian orang. Perkataan sebagian orang yang mengatakan kalau kita ibadah sama Allah masih pengen surga atau masih takut sama neraka, berarti ibadahnya belum benar, belum totalitas kepada Allah. Justru perkataan ini yang enggak benar. Ya. Maka istrinya Fir'aun, Asiyah, berdoa kepada Allah demikian, meminta. Dan ini kata para ulama, di sini ada sebuah dalil, sebuah ungkapan dari sebuah ungkapan, yaitu ad-dar qabla al-jar qabla dar. Tetangga dulu sebelum punya rumah. Ini penting bagi seseorang kalau mau punya rumah, lihat tetangganya siapa, bagaimana lingkungannya, ya, baru kemudian kalau baik, ya, bisa membawa dia kepada ketaatan dan ketakwaan, maka carilah dan tinggallah di rumah tersebut. Kalau tetangganya ternyata jelek, tetangganya buruk, maka jauhkan dari hal tersebut. Ya. Dari mana? Dari perkataan Asiyah di sini, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu rumah. Ya. Bukan ya Allah, bangunkan untukku rumah di sisimu, bukan. Indaka dulu. Ya, indaka dulu baru baitan. Di sisimu ya Allah sebuah rumah. Pengennya dekat dengan Allah dan baru dibangunkan apa? Rumah. Al-jar qabla dar. Tetangga dulu sebelum bangun atau sebelum tinggal di sebuah rumah. Ya. Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amalihi, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan amal perbuatannya, kekejamannya, kezalimannya. Wa najini minal qaumil zalimin, dan selamatkan aku dari orang-orang yang berbuat kezaliman. Dan ini boleh doa ini kita baca baik ketika kita menginginkan surga, ketika kita berada pada sebagaimana posisinya Asiyah, orang beriman tidak punya kemampuan apa-apa melihat kezaliman yang ada, ya, sehingga dia menginginkan kebahagiaan akhirat dengan hal tersebut. Maka ini faktor toksik dari suami yang bisa membuat atau meracuni keluarga. Sebagaimana seorang ayah juga demikian, ya. Apabila dia buruk, bisa meracuni keburukannya kepada apa? Kepada keluarganya. Di antara contoh yang lainnya adalah ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam surat Maryam, "Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a." Ketika dia berkata, Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Ya abati, wahai ayahandaku." Ini ketika Nabi Ibrahim mendakwahkan kepada siapa? Kepada ayahnya, ya. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah, beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bermanfaat sedikit pun untukmu? Sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala begitu. Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bermanfaat sedikit pun.
Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kisah yang masyhur Allah sebutkan dalam Al-Quran, ketika beliau menghancurkan berhala, beliau menyisakan satu berhala dan menaruh kapak di berhala tersebut. Ketika dia dipanggil untuk disidang, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ini berhala satu ini, yang lain hancur, dia masih hidup. Dia masih enggak hidup ya, dia masih ada. Kapaknya di tangannya. Fas'aluhu in kanu yantiqun. Coba tanya kalau dia bisa ngomong. Ya, orang-orang musyrik di zaman Nabi Ibrahim pun kemudian bagaimana, enggak mungkin dia bisa ngomong. Ya. Maka bagaimana engkau berharap kepada berhala tersebut, meminta kepada berhala tersebut tidak bisa ngomong. Ya. Ada sebuah kisah yang pernah kami dengar dari seorang syekh. Pada masa lalu ada seorang pencuri. Pencuri ini mencuri pintu dari sebuah kuburan keramat. Di kuburan itu ada seorang orang soleh, ya. Namun dia disembah-sembah, diminta-minta doanya oleh manusia. Pencuri ini mencuri kuburan keramat dan kuburannya kemudian dibangun. Ya, dibangun kemudian dengan dihias-hiasi dengan indah. Dia mencuri pintunya. Ya, mencuri pintunya ternyata kepergok oleh manusia. Kepergok oleh orang kampung situ. Kemudian ditanya, tentunya diinterogasi pencuri tersebut oleh orang kampung tersebut. Kenapa engkau mencuri pintu kuburan syekh kami? Apa kata pencuri ini? Saya sudah minta izin sama dia. Saya sudah apa? Minta izin sama dia. Apa kata warga kampung? Bagaimana minta izinnya? Dia sudah mati. Apa kata pencurinya? Bagaimana kalian minta sama dia? Ya. Kenapa kalian minta sama dia? Dia sudah mati. Kenapa dia yang diminta? Kenapa tidak pencurinya bertauhid? Ya. Masya Allah. Walaupun mencuri tapi dia apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kesyirikan ini di antara toksik yang sebenarnya kita bahas, tapi mungkin waktu nggak cukup kita bahas saja. Di antara kesyirikan, di antara toksik yang paling parah, yang paling buruk adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjangkiti seorang ayah, menjangkiti seorang suami atau menjangkiti seorang anak, ini hati-hati, harus waspada. Harus betul-betul diwaspadai. Ya. Sebagaimana di antara toksik yang tadi kita jelaskan tentang kisah Fir'aun, ini kezaliman. Ya, Fir'aun mengumpulkan antara kekufuran dengan apa? Dengan kezaliman. Ya. Ini toksik yang juga sangat buruk sekali. Kalau itu ada pada ayah, seorang ayah yang zalim, seorang ibu yang zalim atau seorang anak yang zalim, ini berbahaya. Ya, berbahaya. Kemudian istri atau seorang ibu ini juga bisa menjadi sumber toksik pada keluarga, sumber racun pada keluarga. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di surat At-Tahrim sama masih, yaitu permisalan orang-orang kufur. Ya, subhanallah. Siapa mereka? Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Subhanallah. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan bagi orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir? Imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Istrinya Nuh dan istrinya Lut. Bu Nuh dan Bu Lut. Ya, Masya Allah. Imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kana tahta 'abdaini min ibadina salihaini. Mereka berada di bawah dua hamba kami yang soleh, di bawah pengasuhan dua hamba kami yang soleh, dan bukan sekedar hamba soleh biasa. Hamba solehnya adalah Nabi dan Rasul Allah, Nuh alaihi salam dan Lut alaihi salam. Fakhonatahuma, namun mereka berkhianat kepada keduanya. Para ulama menjelaskan pengkhianatan mereka bukan pengkhianatan ranjang, mereka selingkuh bukan, tapi pengkhianatan mereka adalah pengkhianatan akidah, pengkhianatan dalam keimanan, dalam urusan risalah. Disebutkan pengkhianatan Nabi Nuh alaihi salam atau istri Nabi Nuh alaihi salam adalah dia mengatakan kepada masyarakatnya bahwa Nuh orang gila. Ya, sehingga mereka mendustakan Nabi Nuh alaihi salam. Menambah kedustaan mereka kepada Nabi Nuh alaihi salam. Pengkhianatan Nabi Lut, istrinya Nabi Lut alaihi salam kepada Nabi Lut alaihi salam adalah bahwa disebutkan, ada yang mengatakan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ketika datang tamunya dari kalangan malaikat yang menyerupai manusia, dan malaikat ketika menyerupai manusia dalam wujud yang ganteng. Dan kita tahu bagaimana kaum Nabi Lut alaihi salam, mereka melakukan perbuatan apa?
homoseksual. Yang memberitahu kedatangan malaikat, tamu-tamu ganteng ini ke rumah Nabi Lut adalah istrinya. Ya. Mengkhianati Nabi Lut dalam urusan risalahnya. Disebutkan dalam keterangan yang lain dari sebagian ahli tafsir bahwa Nabi Lut ini dia bertoleransi dengan kebiasaan kaumnya, yaitu homoseksual. Dia nggak mendukung, dia bukan seorang lesbi ya, kalau yang perempuan tuh lesbi berarti kan. Dia bukan seorang lesbi, dia bukan seorang homoseksual, tapi dia bertoleransi dengan homoseksual. Ya, dia membiarkan hal tersebut. Dan dia tidak setuju dengan dakwahnya Nabi Lut alaihi salam yang selain mengajarkan tauhid, mengajarkan juga untuk memberantas homoseksual itu. Ini pengkhianatan istrinya siapa? Istrinya Nabi Lut alaihi salam. Fakhanatahuma. Ini toksiknya mereka, racunnya mereka. Dan begitulah di antara racun yang bahaya dalam sebuah keluarga adalah ketika keluarga tersebut menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Menyimpang dalam urusan akidah, menyimpang dalam urusan ibadah. Ini sangat berbahaya sekali. Ya, ketika menyimpang, ayah yang menyimpang atau istri yang menyimpang atau anak yang menyimpang, ya, dalam urusan ibadah, dalam urusan akidah, dalam urusan keimanan, mungkin mengikuti aliran sesat, mungkin mengikuti pemahaman-pemahaman yang sesat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Dan itu subhanallah banyak sekali kita dapatkan demikian. Ya, sebagian orang, ya mungkin ada juga terjadi di sini, anak-anaknya mengikuti pemahaman yang menyimpang, yang menghalalkan harta dari orang tuanya. Demi apa? Demi agar harta tersebut bisa diambil kemudian disetorkan ke jamaahnya. Ya, dan banyak terjadi. Ya, banyak terjadi seperti akhirnya apa? Ibunya kehilangan kalungnya, kehilangan emasnya. Orang tuanya akhirnya kehilangan uangnya, kok sering banget hilang, disangka ada tuyul yang ngambil. Ternyata tuyulnya siapa? Anaknya sendiri. Dan bukan diambil untuk maksiat, tidak. Diambil untuk apa? Untuk disetorkan kepada siapa? Kepada jamaahnya. Dia mengikuti sebuah jamaah, sebuah aliran sesat yang menghalalkan apa? Menghalalkan harta orang tuanya. Toksik. Ya. Demikian pula mungkin seorang yang terpengaruh dengan kekufuran, dengan kesesatan, akhirnya dia mempengaruhi suaminya, mempengaruhi anaknya untuk mengikuti kesesatan, untuk mengikuti keburukan. Ini pun toksik, ya, sehingga menyimpangkan keluarganya dari jalan yang benar. Begitulah, ya. Dan diantaranya dari istri, dari sumber istri ini bisa menjadi bisa menjadi sumber toksik, sumber racun. Ya, waspadalah. Kemudian ada juga yang sumbernya adalah dari siapa? Dari anak. Ya, sumbernya dari anak. Allah subhanallah ya. Antum bisa melihat atau nanti kita inilah. Anaknya siapa? Anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Hud ketika menceritakan bagaimana banjir di zaman Nabi Nuh alaihi salam terjadi. Kemudian Nabi Nuh sudah berada di atas perahunya dan air sudah meninggi. Allah mengatakan wahiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Dan Nabi Nuh alaihi salam dan perahu tersebut tajri bihim, berjalan berlayar, yang di dalamnya orang-orang beriman dan hewan-hewan sepasang-sepasang yang dikumpulkan Nabi Nuh alaihi salam fi maujin kal jibal, di sebuah gelombang yang gelombangnya saja seperti gunung. Subhanallah, gelombang airnya di masa itu seperti gunung. Ya. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan Nuh berkata kepada anaknya, melihat seorang anaknya yang masih ada di luar, ya, yang masih cari perlindungan ke sana ke sini. Maka Nuh menyerunya, memanggilnya dengan keras. Wa nada Nuhun ibnahu. Dan Nuh memanggil anaknya dengan keras. Ya bunayya arkam ma'ana. Subhanallah. Ya bunayya arkam ma'ana, wahai anandaku, wahai anakku, ayo naik sama kami. Naik di perahu bersama kami. Wala takum ma'al kafirin. Dan jangan engkau bersama dengan orang-orang yang kufur. Karena yang selamat adalah hanya yang ikut perahunya Nabi Nuh. Namun punya syarat. Syaratnya beriman dulu kepada Nabi Nuh baru boleh naik.
Dan di antara yang tidak mau naik anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Wala takum ma'al kafirin. Subhanallah, pemandangan kalau kita mentadaburi ayat ini betapa sebuah hal yang Nabi Nuh, beliau seorang nabi, beliau juga seorang ayah. Yang beliau ingin kaumnya beriman, tentunya beliau lebih ingin lagi anaknya beriman. Tapi demikian Allah tidak menakdirkan hal seperti itu terjadi. Allah tidak menakdirkan salah satu anaknya beriman sampai detik akhir kehidupannya. Akhir ketika nantinya dia akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nuh masih mengajaknya. Namun apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ya, qala, anaknya Nabi Nuh ini mengatakan sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke atas gunung. Gunung tersebutlah yang akan melindungi saya dari banjir ini. Subhanallah. Qala la 'asimal yauma min amrillahi illa man rahim. Kata Nabi Nuh alaihissalam, la 'asima min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang bisa selamat dari keputusan Allah pada hari ini kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Setelah itu selesai, dihalangi, datang sebuah ombak menghalangi atau menyetop diskusi keduanya, nggak bisa lagi diskusi. Wa kana minal mughraqin, dan anaknya termasuk orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka ini faktor toksiknya dari siapa? Dari anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Ketika Nabi Nuh alaihi salam mengajaknya dengan wahyu, ya bunayya arkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku, naik ke perahu, jangan sama orang-orang kafir. Ya. Kata anaknya apa? Logika. Anaknya mainnya logika. Ya, dan tak akan bisa wahyu dibantah dengan logika, nggak akan bisa. Logikanya apa? Sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke atas gunung. Masa sih gunung tinggi ini, masa sih banjir ini sampai akan menutupi puncak gunung? Kayaknya nggak akan. Logika dia begitu. Ya. Kenyataannya tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. La 'asimal yauma min amrillahi illa man rahim. Enggak akan ada yang selamat pada hari ini kecuali yang dirahmati oleh Allah. Maka berpisahlah mereka. Subhanallah. Dan tadi jika kita melihat tadi, subhanallah, satu pelajaran yang besar, ya, Nabi Nuh alaihi salam, istri beliau, anak beliau di antara yang tidak beriman pada beliau. Nabi Lut alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, istrinya yang tidak beriman. Nabi Ibrahim alaihi salam, siapa? Bapaknya tidak beriman. Fir'aun punya istri orang beriman. Ya. Nabi SAW, paman beliau, kalau kita melihat kepada Nabi SAW, paman beliau, orang yang paling beliau cintai, bahkan melindungi dakwah beliau, namun sampai akhir hayatnya tidak beriman. Begitulah. Ya. Kedekatan dengan orang-orang soleh, kedekatan dengan orang-orang baik tidak akan menjadi kebaikan jika kita tidak baik. Ya, ini perlu dicamkan. Kita dekat dengan orang baik, kita tetangga sama ustadz, tetangga sama kiai, dekat. Tapi kalau kita sendiri nggak baik, bermanfaat tidak? Tidak bermanfaat sedikit pun juga. Hatta keluarga dekat para nabi dan rasul tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka anaknya nabi, fakana minal mughraqin. Mereka istrinya nabi, daraballahu masalan lil ladzina kafaru, kata Allah. Itulah permisalan orang-orang kafir, kata Allah. Ya. Sama sejelek apapun kita bersama dengan orang jelek, kalau kita berusaha baik, maka kebaikan itulah yang akan bermanfaat buat kita. Daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah memberikan permisalan orang-orang beriman, siapa? Istrinya Fir'aun. Subhanallah. Kemudian Allah sebutkan contoh yang lain, kejelekan atau toksiknya ini dari sang anak di firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi. Ketika Allah menceritakan tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Kita tahu ada 3 hal yang dilakukan Nabi Khidir yang mengherankan Nabi Musa. Pertama, membolongkan perahu. Yang kedua, membunuh anak kecil. Yang ketiga, membangun sebuah tembok padahal warganya pelit. Wabil khusus yang kedua, membunuh anak kecil. Anak kecil lagi main tiba-tiba dibunuh oleh Nabi Khidir alaihi salam. Maka Nabi Musa mengingkari Nabi Khidir alaihi salam. Dan setelah di akhir kisah Nabi Khidir alaihi salam memberitahu
kepada Nabi Musa alaihi salam. Kenapa dia membunuh anak tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini." Adapun anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khidir alaihi salam, maka kedua orang tuanya orang beriman. Kedua orang tuanya orang beriman. Wa khashina ayurhiqahuma tughyanan wa kufra. Dan kami takut di kemudian hari anak ini bisa membawa orang tuanya kepada keburukan dan kekufuran. Subhanallah. Dan tentunya itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Maka Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka berdua, ingin menggantikan anak itu dengan yang lebih baik, yang bisa membersihkan sebagai kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Maka Nabi Khidir mengatakan bahwa beliau dapat wahyu membunuh anak ini. Kenapa dibunuh? Karena anak ini kalau dia tetap hidup, besarnya akan apa? Akan membawa keluarganya, akan membawa orang tuanya yang beriman ini kepada kekufuran dan apa? Dan kezaliman dan kejelekan yang besar. Artinya apa? Mungkin tidak orang tua ini atau anak ini menjadi sumber toksik, mungkin saja. Sebagaimana Allah sebutkan dan sebagaimana kita melihat kejadiannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sudah azan. Sudah azan? Jam berapa azannya? 1 menit lagi. Sebagai penutup mungkin ya, bagaimana kita menjauhkan diri dari hal yang seperti ini. Yang pertama, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa. Di antara doa yang mungkin insya Allah kita semua sudah hafal dan Allah mengajarkan ini dalam Al-Qur'an. Dan doa yang luar biasa. Doanya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Ya, Allah sebutkan di antara sifat hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Di akhir surat Al-Furqan. Di antaranya Allah mengatakan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami, karuniakan kepada kami hablana min azwajina, pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, keluarga keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata. Ya. Wa hablana min rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami imam bagi orang-orang bertakwa. Masya Allah. Doa ini sama Allah, Pak. Jangan putus doa ini. Kalau bisa setiap sholat kita doakan ini di sujud kita. Karena keluarga kita itulah diantara yang bisa membawa kita kepada jannah, kepada kebaikan dan kebahagiaan surga di dunia dan akhirat. Dan semua urusan di tangan Allah. Dan jangan kita lalaikan, jangan kita remehkan doa. Kadang kita ini Masya Allah, doa ini kita kadang remehkan, Mbak. Ya, kalau kita ada patungan bikin masjid gitu ya, silahkan jamaah sekalian. Buat yang mau bikin masjid, yang mau sumbang uang silahkan sumbang uang. Ya, yang mau sumbang barang, sumbang semen, sumbang batu bata, sumbang keramik silahkan. Mau sumbang tenaga, ini masjid mau bikin pembangunan, mau ada cor-coran silahkan datang. Sumbang apa? Sumbang tenaga. Yang tidak bisa minimalnya sumbang apa, Pak? Hah? Minimalnya sumbang doa. Kayaknya doa itu paling belakang gitu. Paling sesuatu yang paling remeh itu doa. Padahal nggak demikian. Ya, kita harusnya minta semua doakan. Doa ini senjata orang beriman. Doa ini di awal, di tengah dan di akhir aktivitas, di awal, di tengah dan di akhir ikhtiar kita. Ya, maka jangan remehkan urusan doa. Kenapa? Karena semua di tangan Allah. Dan kita bisa mendapatkan apa yang ada di sisi Allah dengan doa. Dan doa bagian dari ikhtiar, doa bagian dari sebab. Sebagaimana makan bagian dari sebab kita kenyang, minum bagian dari sebab kita hilang haus kita, maka doa adalah sebab, bagian dari sebab seseorang bisa mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk kebaikan keluarganya. Maka jangan putus-putus doakan doa ini untuk keluarga kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian yang kedua, agar keluarga kita tidak jadi keluarga toksik, dekatkan dengan ilmu, ajak pengajian seminggu sekali, seminggu 2 kali. Ya, bahas ayat Al-Qur'an di rumah, bahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah. Aduh, nggak bisa bahas, mungkin bisa dibacakan terjemahan, bisa dibacakan tafsir, bisa dibacakan Riyadhus Shalihin dan penjelasan-penjelasannya. Ya. Maka dekatkan, ajarkan mereka doa-doa anak-anak kita. Ya, ajarkan mereka sesuai dengan kemampuan kita, dekatkan mereka dengan ilmu.
Ini penting. Ya tentunya kita juga harus demikian. Ya. Kemudian yang kedua, hidupkan rumah dengan amal soleh. Hidupkan rumah dengan amal soleh. Ya. Salat yang paling afdol itu di rumah kecuali salat wajib. Ya. Salat sunnah paling afdol di mana? Di rumah. Baca Quran paling afdol di mana? Di rumah. Hidupkan dengan amal soleh rumah kita. Ya. Kemudian yang ketiga, dekatkan dengan orang-orang baik, jauhi dari orang-orang buruk. Ini di antara sumber toksik yang paling besar juga adalah teman yang jelek. Ya, maka Allah mengatakan kepada Nabi SAW, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Ya, wasbir nafsak, sabarkan dirimu wahai Muhammad sama orang-orang yang berdoa kepada Allah. Ya. Dan Allah melarang Nabi SAW, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan kamu ikuti, jangan berteman dengan orang-orang yang hatinya lalai, urusannya kacau balau. Ya. Maka dekatkan dengan teman-teman yang baik dan jauhi dari yang buruk. Anak kita, istri kita, kalau ada orang yang punya pengaruh buruk sama istri kita, ya kita nasihati. Ya, Bu, Umi, Mi, kalau bisa jangan dekat-dekat sama orang itu. Kayaknya setelah dekat sama orang kok semakin bawaannya ke sini semakin suka marah-marah misalnya. Kok malah semakin suka pamer, kok semakin suka flexing, kok malah semakin suka semakin boros karena dekat dengan orang tersebut. Mungkin dia dekat dengan orang yang punya, yang kaya, dia pengeluarannya banyak. Akhirnya istri kita ikut jadi pengeluarannya banyak juga. Karena ngikutin alur temennya, padahal pemasukannya nggak sebanyak pemasukan suami temennya itu. Ya. Maka hati-hati. Jauhi dari teman-teman yang bisa membawa keburukan, termasuk juga anak-anak kita. Ya. Di antaranya pilihan terakhir, kalau memang tidak ada pilihan lainnya, itu berpisah. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan perceraian sebagai jalan keluar. Apabila sebuah keluarga sudah tidak lagi bisa menegakkan agama Allah dalam keluarganya. Ya. Suami yang enggak pernah sholat sama sekali misalnya, suami yang enggak pernah memberi nafkah, zalim, toksik betul-betul. Tidak ada jalan lain, berpisah. Atau demikian pula misalnya istri yang enggak pernah sholat, istri yang senantiasa tidak memperhatikan anak-anaknya, berpisah jalan di antara jalan yang diberikan oleh agama kita. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Masih banyak sebenarnya yang bisa kita bahas, cuma waktu sampai Isya ini sudah kita batasi. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan keberkahan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada harga kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, menjadikan mereka sebagai penyejuk pandangan kita, menjadikan mereka sebagai orang-orang yang bertakwa. Bahkan bukan hanya orang-orang bertakwa, tapi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.